Yeah, okay. 나 혹시 몰라 경고하는데 잘 들어. 지금 위험해. So danger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkiah Musyafira. Saya dari kelas 2A Keperawatan dan saya berkuliah di Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa tentang tahap-tahap persalinan. Yang mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan maternitas. Baiklah, saya akan mulai dengan pengertian persalinan. Persalinan merupakan proses alamiah di mana terjadi dilatasi serviks, lahirnya bayi dan plasenta dari rahim ibu. Tahap-tahap persalinan ada 4 tahap. Yang pertama ada pengawasan kala 1, kemudian pengawasan kala 2, pengawasan kala 3, dan yang terakhir pengawasan kala 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengawasan kala 1, yaitu pemeriksaan dalam dan pemantauan pembukaan. Kala 1 itu sendiri adalah kala pembukaan yang berlangsung antara pembukaan 0 sampai dengan 10 cm atau biasa disebut dengan pembukaan secara lengkap. Di pengawasan kala 1 ini ada 2 fase. Yang pertama ada fase laten dan fase aktif. Fase laten dimulai sejak awal kontraksi dirasakan, di mana penipisan dan pembukaan serviks mulai terjadi secara bertahap. Masih dihitung fase laten hingga serviks membuka kurang dari 4 cm. Umumnya, fase laten ini berlangsung selama kurang lebih 8 jam. Kemudian, fase yang kedua yaitu adalah fase aktif. Di fase aktif ini, frekuensi dan lama kontraksi uterus umumnya akan meningkat. Kontraksi adekuat atau 3 kali atau lebih dalam 10 menit dan berlangsung selama 40 detik atau lebih. Serviks membuka dari 4 cm ke 10 cm, biasanya dengan kecepatan 1 cm atau lebih per jam hingga pembukaan lengkap, yaitu pembukaan 10 cm. Kemudian, terjadi penurunan bagian terbawah janin. Di fase aktif ini, berlangsung selama 6 jam dan dibagi atas 3 periode. Yang pertama yaitu periode akselerasi. Berlangsung selama 2 jam pembukaan, yang mana pembukaan menjadi 4 cm. Kemudian yang kedua ada periode dilatasi maksimal, yang mana periode ini berlangsung selama 2 jam juga, kemudian berlangsung cepat dari 4 cm ke 9 cm. Kemudian periode yang ketiga yaitu periode deselerasi, yang mana berlangsung lambat dalam waktu 2 jam pembukaan, yang mana hanya akan membuka dari 9 cm ke 10 cm. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengawasan kala 2. Yang mana pengawasan kala 2 adalah proses dari kelahiran bayi. Mendengar dan melihat adanya tanda persalinan dari kala 2, yaitu dilihat dari ibu akan merasa ada dorongan kuat untuk meneran. Kemudian, ibu merasa tekanan yang semakin meningkat pada rektum dan daerah vagina. Perineum ibu tampak menonjol dan vulva dan sphincter ani akan membuka. Kemudian penata laksanaannya yaitu pastikan kelengkapan peralatan, bahan dan obat-obatan esensial untuk menolong persalinan dan penata laksanaan komplikasi ibu dan bayi baru lahir. Untuk asfiksia, tempat yang datar dan keras, dibutuhkan 2 kain dan 1 handuk bersih yang kering. Kemudian lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 cm dari tubuh bayi. Gelarlah kain di atas perut ibu dan tempat resusitasi serta ganjal bahu si bayi. Menyiapkan oksitosin 10 unit dan alat suntik steril sekali pakai di dalam partus set. Kemudian pakai celemek plastik. Melepaskan dan menyimpan semua perhiasan yang dipakai. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir, kemudian keringkan tangan dengan handuk yang bersih dan kering. Selanjutnya, pakai sarung tangan DTT pada tangan yang akan digunakan untuk periksa dalam. Masukkan oksitosin ke dalam tabung suntik,
Gunakan tangan yang memakai sarung tangan DTT atau steril. Dan letakkan di partuset atau wadah DTT atau steril. Pastikan juga tidak terjadi dekontaminasi pada alat suntik. Selanjutnya, bersihkan vulva dan perineum dengan menyekanya hati-hati dari depan ke belakang dengan menggunakan kapas atau kasa yang dibasahi dengan DTT. Lakukan periksa dalam untuk memastikan pembukaan sudah lengkap. Kemudian, dekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam klorin 0,5%. Kemudian lepaskan dan rendam dalam keadaan terbalik dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Kemudian cuci kedua tangan setelah sarung tangan dilepaskan. Kemudian periksa DJJ setelah kontraksi atau saat relaksasi uterus untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal yaitu 120 sampai dengan 160 kali per menit. Selanjutnya, beritahu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik dan bantu ibu menemukan posisi yang nyaman dan sesuai dengan keinginannya. Minta keluarga membantu menyiapkan posisi meneran. Bila ada rasa ingin meneran dan terjadi kontraksi yang kuat, bantu ibu ke posisi setengah duduk atau posisi lain yang diinginkan dan pastikan ibu merasa nyaman. Laksanakan bimbingan meneran saat ibu merasa ada dorongan kuat untuk meneran. Kemudian, anjurkan ibu untuk berjalan berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 60 menit. Letakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di perut ibu. Jika kepala bayi telah membuka, vulva dengan diameter 5 sampai dengan 6 cm. Letakkan kain bersih yang dilipat sepertiga bagian di bawah bokong. Buka tutup partuset dan perhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan. Kemudian pakai sarung tangan DTT pada kedua tangan. Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5 sampai dengan 6 cm membuka vulva, maka lindungi perineum dengan tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering. Tangan yang lain menahan kepala bayi untuk meneran perlahan atau bernafas cepat dan dangkal. Seka dengan lembut muka, mulut, dan hidung bayi dengan kasa atau kain bersih. Kemudian periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat dan ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi dan segera lanjutkan proses kelahiran bayi. Tunggu kepala si bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara biparetal, kemudian anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan lembut gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus, pubis, dan kemudian gerakan arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Setelah kedua bahu lahir, geser tangan bawah ke arah perineum ibu untuk menyanggah kepala, lengan, dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas. Kemudian, setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas berlanjut ke punggung, bokong, dan tungkai kaki. Pegang kedua mata kaki, masukkan telunjuk di antara mata kaki, dan pegang masing-masing mata kaki ibu jari dan jari-jari lainnya. Kemudian penilaian segera bayi yang baru lahir tersebut. Keringkan tubuh bayi, bungkus kepala dan badan bayi kecuali di bagian tali pusat. Jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat si bayi. Mendorong isi pusat ke arah distal ibu dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama. Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dicepit dan lakukan pengguntingan yang dilindungi perut bayi tali pusat di antara dua klem tersebut. Ganti handuk basah dengan handuk kain baru yang bersih dan kering. Selimuti dan tutup kepala bayi dan biarkan tali pusat terbuka. Tali pusat tidak perlu ditutupi dengan kasa atau diberi yodium, tetapi dapat dioles dengan antiseptik. Kemudian berikan bayi kepada ibunya dan anjurkan ibu untuk memeluk si bayinya dan untuk memulai pemberian ASI. Letakkan kain bersih dan kering pada perut si ibu. Periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus atau hamil tunggal. Kemudian beritahu ibu bahwa ia akan disuntik agar uterus berkontraksi dengan baik. Dalam waktu 1 menit,
Setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit IM di sepertiga paha atas bagian distal lateral. Lakukan aspirasi sebelum menyuntikan oksitosin. Sekarang saya akan masuk ke pengawasan skala 3 atau proses pengeluaran dari plasenta, yaitu waktu pelepasan dan pengeluaran uri plasenta setelah bayi lahir. Kontraksi rahim berhenti sebentar. Uterus teraba keras dengan fundus uteri setinggi pusat dan berisi plasenta yang menjadi tebal 2 kali dari sebelumnya. Beberapa saat kemudian timbul his pengeluaran dan pelepasan uri. Dalam waktu 1 sampai dengan 5 menit plasenta terlepas terdorong ke dalam vagina dan akan lahir spontan atau dengan sedikit dorongan. Atau Brand Andrew, seluruh proses biasanya berlangsung 5 sampai dengan 30 menit setelah bayi lahir. Dan pada pengeluaran plasenta biasanya disertai dengan pengeluaran darah sekitar 100 sampai dengan 200 cc. Kemudian penata laksanaannya dilanjutkan dari pengawasan kali 2 tadi. Pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5 sampai dengan 10 cm dari daerah vulva. Kemudian letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu di tepi atas simfisis untuk mendeteksi, tangan lain menegangkan tali pusat. Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang atas dorsokranial secara hati-hati untuk mencegah inversio uteri. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan ulangi prosedur yang tadi. Kemudian, lakukan penegangan dan dorongan dorsokranial hingga plasenta terlepas. Minta ibu untuk meneran sambil penolong menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas mengikuti poros jalan lahir. Tetap lakukan tekanan dorsokranial. Saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin, kemudian lahirkan dan ditempatkan plasenta pada tempat yang telah disediakan. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan meses uterus, letakkan telapak tangan di fundus dan lakukan meses dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi atau fundus teraba keras. Periksa kedua sisi plasenta baik bagian maternal maupun fetal dan pastikan selaput ketuban lengkap dan utuh. Masukkan plasenta ke dalam kantung plastik atau tempat khusus. Kemudian evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Lakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginan. Celupkan kedua tangan yang memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, kemudian bilas kedua tangan tersebut dengan air DTT dan keringkan dengan kain yang bersih dan kering. Kemudian kita akan langsung masuk ke pengawasan skala 4 atau proses pengawasan, yaitu waktu setelah bayi lahir dari uri selama 1 sampai dengan 2 jam. Dan waktu di mana untuk mengetahui keadaan ibu, terutama terhadap bahaya perdarahan dari postpartum tadi. Penata laksananya dilanjutkan dari pengawasan skala 3 yang mana selimuti bayi dan tutupi bagian kepalanya dengan handuk atau kain bersih dan kering. Minta ibu memulai pemberian ASI secara dini yaitu selama 30 sampai dengan 60 menit setelah bayi lahir. Kemudian lanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah pendarahan pervaginal, yang mana 2 sampai 3 kali dalam 15 menit pertama pasca persalinan, setiap 15 menit pada 1 jam pasca persalinan, kemudian setiap 20 sampai 30 menit pada jam kedua pasca persalinan. Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, melakukan asuhan yang sesuai dengan penata laksanaan atonia uteri. Kemudian, ajarkan ibu atau keluarga cara melakukan meses uterus dan menilai kontraksi, evaluasi, dan estimasi jumlah kehilangan darah. Memeriksa nadi ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Kemudian, tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk didekontaminasi selama 10 menit.
Cuci dan bilas peralatan setelah didekontaminasi. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat yang sesuai. Kemudian, bersihkan ibu dengan menggunakan air DTT, bersihkan sisa cairan ketuban, lendir, dan darah. Bantu ibu memakai pakaian bersih dan kering. Pastikan ibu merasa nyaman. Bantu ibu memberikan ASI, anjurkan keluarga untuk memberi ibu minuman dan makanan yang ia inginkan. Kemudian, dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%. Dan selanjutnya, celupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%, balikan bagian dalam keluar dan rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir, dan lengkapi partograf atau halaman depan dan belakang, periksa tanda vital dan asuhan kala 4, dan lakukan penimbangan bayi, beri tetes mata profilaksis, dan vitamin K 0,1 cc. Nah, demikianlah tahap-tahap persalinan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi yang menonton. 지금 위험해 So dangerous 자꾸 나를 자극하지 마 나도 날